Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar di akun Obor Edukasi Bapak Ibu, yaitu menyangkut keinginan dan pendapat dari Bapak Ibu sekalian tentang skema pensiun yang akan diterapkan tahun 2025 oleh pemerintahan yang baru Bapak Ibu. Nah, bagaimana jelasnya? Mari kita simak. Nah, yang pertama Bapak Ibu, mari kita lihat keinginan dari Bapak Ibu pensiunan. Ini yang pertama, ini ada yang berkomentar, pensiunan dikasih pesangon aja Pak, biar tidak membebani APBN, biarpun berapapun nominalnya kan beres. Kemudian yang lain, para pensiun maunya pesangon aja Pak Bowo, artinya ke Pak Prabowo ini maksudnya. Kemudian juga nggak usah naik gaji, pesangon saja, pesangon golongan 3 maunya pesangon 1,5 M, katanya begitu Pak Ibu. Komentar yang lain, alhamdulillah semoga terwujud pensiunan dapat 1 M ya Allah, amin. Ya, kami para pensiunan janda dikasih pesangon aja Pak, itu kata salah satu yang lain. Tidak hanya bermanfaat bagi pensiunan tapi juga bagi pemerintah jika dibayar sekaligus. Semoga segera mungkin direalisasikan, terima kasih. Yang lain, kami pensiunan ini lebih baik diberi pesangon. Pesangonkan aja Pak, semoga Presiden Prabowo tenang, tidak pusing lagi pensiunan yang dibebankan kepada APBN. Semoga aman, nyaman, dan sejahtera, amin. Dan banyak lagi yang hampir-hampir sama kalimatnya Bapak Ibu. Nah, itulah keinginan-keinginan yang diharap oleh Bapak Ibu pensiunan yang berkomentar di kolom komentar akun Obor Edukasi. Nah, bagaimana dengan kebijakan pemerintah yang akan diterapkan tahun 2025? Berarti Bapak Ibu kita masuk ke pedoman yang menjadi dasar dari program yang akan dijalankan oleh pemerintah, yaitu apa yang disebut dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 edisi pemutahiran. Nah, di dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 ini ada beberapa hal Bapak Ibu yang kita akan jelaskan berkenaan dengan reformasi yang menuju ke keinginan-keinginan dari Bapak Ibu di kolom pertanyaan tadi. Nah, diantaranya seperti ini Bapak Ibu, menyangkut tentang kesejahteraan Bapak Ibu pensiunan. Dari sekian banyak pembahasan di dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 ini, ada satu poin penting, yaitu tentang bagaimana jaminan sosial untuk tahun 2025, baik itu untuk PNS, TNI Polri, dan termasuk juga pensiunan PNS Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini menyangkut program jaminan sosial ASN dan TNI Polri Bapak Ibu. Jadi ini. Nah, di dalam program jaminan sosial ini, di sini sudah dijelaskan secara umum pokok-pokok kebijakannya. Bisa kita pahami bahwa begini isinya Bapak Ibu. Secara umum, kondisi kesehatan keuangan 4 program jaminan ASN, TNI Polri relatif baik. 4 program tersebut antara lain yaitu jaminan kematian atau JKM, kemudian jaminan kecelakaan kerja atau JKK, berikutnya jaminan hari tua JHT,
Dan yang keempat, jaminan pensiunan. Nah, ini yang menjadi target untuk 1 tahun ke depan, Bapak Ibu. Nah, di dalam jangka menengah perlu diperhatikan bahwa potensi resiko katanya bersumber dari program THT yang diproyeksikan akan terjadi tren peningkatan resiko klaim. Hal ini dapat berpotensi menambah beban belanja negara. Untuk program pensiun, pilihan skema manfaat pensiun dan pendanaan ke depan akan mempengaruhi beban belanja negara pada APBN pada periode 5-10 tahun di awal penerapan reformasi pensiun PNS. Mitigasi atau pemetaan risiko dilakukan melalui penyusunan kajian reformasi sistem pensiunan dan penguatan sistem yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta melibatkan Pemda untuk berbagi beban pensiun dengan APBD serta penerapan good corporate government dan perbaikan kebijakan investasi. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk program 1 tahun ke depan di dalam dokumen pokok-pokok kebijakan fiskal ini kita bisa lihat di halaman yang lain, Bapak Ibu, yaitu halaman 121. Itu menyangkut, nah ini Bapak Ibu, bagaimana bentuk reformasi perlindungan hari tua nanti bagi ASN. Jadi bentuk perlindungan hari tua yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk 1 tahun ke depan, Bapak Ibu. Nah, ini kebijakannya Bapak Ibu, yang pastinya ini sudah menjadi kebijakan pokok, Bapak Ibu. Mari kita simak apa isinya, Bapak Ibu. Jadi isinya menyangkut yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang aparatur sipil negara mengamanatkan 2 substansi penting yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang desain reformasi pensiun bagi pegawai ASN. Ini ke depan, Bapak Ibu. Kemudian pemerintah telah menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan dari penyelenggaraan program pensiunan bagi PNS saat ini. Ini tantangannya, Bapak Ibu. Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah. Nah, ini katanya Bapak Ibu disadari oleh pemerintah dan dalam tren terus berkurang dibanding manfaat yang diterima PNS beberapa dekade yang lalu. Kondisi ini tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya risiko tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS. Jadi dari pernyataan ini, Bapak Ibu, sepertinya pemerintah juga akan mengubah skema pensiun yang dianggap skema yang sekarang itu kurang memberikan manfaat yang lebih, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kesimpulannya terakhir, memperhatikan berbagai tantangan di atas, maka pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan satu kebijakan yang urgen untuk segera ditempuh. Jadi penting, Bapak Ibu. Nah, ini yang akan dilakukan oleh pemerintah selama 1 tahun ke depan. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi ASN ke depan akan terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu 1, perubahan skema program untuk PNS existing, dan yang kedua, pengembangan program baru bagi PNS baru dan P3K. Nah, ini yang banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu pensiunan, bahwa
apakah pensiunan yang sudah lama itu juga akan mendapatkan atau menerima perlakuan yang sama dengan PNS baru atau P3K, Bapak Ibu. Nah, rupanya ini ada skema berbeda, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, perubahan skema program untuk PNS yang lama, dan ini yang kedua, pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Jadi nantinya akan berbeda, Bapak Ibu, antara PNS yang lama dengan PNS yang baru tentunya. Kemudian terdapat beberapa garis besar desain reformasi yang menjadi prioritas pertama. Nah, ini yang akan dijalankan oleh pemerintah ke depan, Bapak Ibu. Pertama, pemerintah akan memastikan bahwa tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay menjadi alternatif utama pemerintah. Kemudian yang kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis take home pay, Bapak Ibu. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Kita tunjukkan apa kelebihannya skema fully funded. Kelebihannya adalah untuk jelas ya, ada pada nominal penerimaan yang jauh lebih besar tentunya. Masing-masing PNS akan menerima total potongan yang ditetapkan pada gaji sebanyak sekian persen, ditambah dengan hasil bunga investasi yang didapatkan selama mereka berada dalam masa tugas. Artinya, pensiunan PNS akan menerima akumulasi iuran beserta dengan hasil pengembangannya. Kemudian pencatatan dana akan bersifat individual dan dibukukan atas nama rekening masing-masing peserta untuk memudahkan pelacakan, ketertiban, iuran, dan jumlah total yang diperoleh. Jadi saat manfaat pensiunan nanti dibayarkan, maka pajak yang dikenakan juga akan bersifat final sebesar 5%. Nah, itu kelebihannya, Bapak Ibu. Jadi selain mendapat penerimaan di awal yang begitu besar, jadi tergantung juga kepada berapa potongan tiap bulannya yang dikehendaki oleh Bapak Ibu pensiunan. Kemudian kekurangannya, Bapak Ibu, terletak pada hilangnya dana pensiun bulanan yang sejak lama diandalkan pensiunan PNS untuk tetap menjaga kesejahteraannya. Dana pensiun yang diterima setiap bulan ini memang jumlahnya tidak besar, namun cenderung cukup untuk menyambung hidup setiap harinya. Selain itu, ada pula tambahan tanggung jawab dan kontrol serta risiko program pensiun yang diletakkan di pemberi kerja dan peserta. Peserta juga harus membayarkan iuran yang jumlahnya ditetapkan di awal kepesertaan dan disepakati bersama sebagai iuran yang berlaku selama mereka aktif berdinas. Jadi itu memang kekurangannya. Bapak Ibu pensiunan akan menerima tiap bulan dalam jumlah yang sedikit, hanya cukup untuk memenuhi atau menyambung hidup setiap hari-hari, Bapak Ibu, dibandingkan dengan fully funded yang langsung mendapatkan jumlah nominal yang begitu besar. Itulah, Bapak Ibu, menyangkut pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu pensiunan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.